Jumpa lagi Jagat Review TV. VPN ini adalah layanan yang sebenarnya bisa digunakan semua orang ya. Jadi ini sekarang udah jadi andalan perusahaan besar untuk menjaga keamanan data mereka. Ya harusnya kita semua bisa pakai ya. Nah secara sederhana kami akan membahas mengenai konsep dasarnya si VPN ini dan sekaligus ngobrol dengan salah satu penyedia layanan VPN yang harusnya banyak di antara kalian sudah tahu. Nah penasaran? Simak selanjutnya pembahasan teknologi kali ini. Ya, VPN atau Virtual Private Network ini adalah layanan untuk melindungi koneksi kita di internet. Saat terkoneksi ke internet, koneksi kita itu bisa saja dengan mudah dibaca atau disadap oleh pihak-pihak yang nakal atau yang memang mencari ya. Data kita bisa saja digunakan untuk beragam kebutuhan. Ya mungkin kalian akan bilang, siapalah saya, ngapain takut, data saya nggak penting, Mungkin sekarang nggak penting. Tapi apakah kamu tidak berkembang jadi orang penting? Dan apakah yakin data kamu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain yang mungkin merugikan kalian gitu ya? Dipakai untuk pinjaman online mungkin terus tiba-tiba terima tagihan, gimana? Nah, VPN ini adalah salah satu cara melindungi koneksi kita. Jadi kita bisa browsing dengan terkoneksi ke server-server di internet dengan super aman. Ibaratnya kalau kita ke mall, kita tidak pakai jalan raya, tapi kita pakai terowongan khusus langsung ke mall itu. Tidak ada yang melihat kita sedang berjalan ke mall. Kita mau ke bank, sama, nggak lewat jalan raya, nggak pakai kendaraan umum, tapi kita lewat terowongan khusus langsung nyampe ke bank. Jadi dipastikan tidak akan dirampok di jalan. Secara sederhana, itulah yang dinamakan oleh VPN atau Virtual Private Network. Umumnya kita perlu mendaftarkan diri dan berlangganan ke layanan VPN. Lalu gadget kita hanya perlu disetting untuk menggunakannya. Caranya bergantung dari perangkat yang kita pakai ya. Nah, VPN ini ada yang berbayar dan ada yang gratisan juga. Tapi pertanyaannya, tanpa berusaha mendiskreditkan siapa-siapa nih ya, apakah kalian mau kerja keras tanpa dibayar? Ya, itulah sebabnya VPN yang kredibilitasnya tinggi umumnya adalah yang berbayar. Nah, salah satu keunggulan dari VPN ini adalah server yang dikunjungi bahkan tidak diberitahu kita berasal dari mana. Jadi kalau sebuah layanan menyediakan konten khusus untuk negara tertentu dan tidak bisa diakses dari Indonesia, dengan VPN kita bisa saja melihat konten khusus dari negara tersebut atau yang untuk negara tersebut. Contohnya, Netflix Amerika itu konten filmnya berbeda dari Indonesia. Pakai VPN yang bisa menyatakan bahwa ini datanya dari Amerika nih ya, padahal dari Indonesia gitu ya. Kita bisa mengakses konten tersebut yang khusus untuk Amerika, tapi kita tetap ada di Indonesia ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai salah satu penyedia layanan VPN yang udah terkenal sebenarnya nih ya. Tapi mungkin kalian nggak sadar bahwa penyedia layanan ini sudah punya fitur VPN. Ya, McAfee selain dikenal sebagai software antivirus dulunya ya, sebenarnya perusahaan ini sudah menyediakan layanan VPN sejak lama. Yuk kita ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi dengan distributor dari McAfee untuk Indonesia. Oke, apa kabar Pak? Baik. Apa kabar Pak Deddy? Baik Pak. Nah ini Pak, kita udah dapat pertanyaan nih dari subscribernya Jagat nih. Waktu itu kita kan bikin polling di komunitas. Ternyata banyak yang belum tahu bahwa si McAfee ini itu udah punya layanan VPN. Jadi kan katanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita rasa ini enaknya kalau kita berkenalan nih sedikit lebih jelas tentang si McAfee gitu ya. Ada 200-an pertanyaan yang kita dapat nih Pak. Ada sekitar 200-an pertanyaan dari komunitas YouTube Jagat Review ya. Dan nanti kita udah ambil intisarinya nih. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Nah, kalau dari pandangan McAfee sendiri ya, apa sih fungsinya si VPN secara umum dan kenapa sih McAfee menyediakan layanan VPN ini? Iya. VPN ini sebenarnya teknologi sih udah lama ya, tapi dipakai di kalangan pemerintahan sih sebenarnya sama perusahaan. Jadi belakangan ini dikeluarkan untuk publik dan McAfee ini sendiri melihat VPN ini sangat-sangat penting. Makanya itu dia pada tahun 2018 dia acquire perusahaan VPN Tunnelbear. Dia acquire 2018, terus 2020 McAfee mulai menggabungkan McAfee Total Protection dengan VPN. Jadi secara singkat ini VPN ini fungsinya itu untuk privacy sih. Garis bawahi cuma privacy.
Jadi kalau sekarang kan di dunia online, kita aja semua kerja dari rumah, udah nggak ketemu, nggak ke kantor. Nah, dari online itu apapun yang kita kerjakan, kita search, dunia online itu besar sekali, sampai luar negeri pun bisa men-hack atau men-track kita sih sebenarnya. Itulah fungsi utamanya Ah, VPN. Nah, jadi kalau oh dengan pakai gitu. VPN, hacker-hacker itu atau internet provider lah, atau maupun Google Search gitu, kita bisa meng-hide diri kita dari semua search engine yang menggunakan fasilitas AI sih sebenarnya. Oke, itu menarik Pak. Jadi dari Tunnel Bear ya, ini sih Tunnel lumayan Bear. dikenal sih kalau Tunnel Bear ini, gitu. Oke Pak, ke yang berikutnya lagi nih. Nah ini kan katanya brand image-nya McAfee ini banyak disebut-sebut sebagai bloatware gitu ya. Mungkin tepatnya Oke. software yang ngeberatin kerja sistem doang gitu katanya. Ini sebetulnya bener apa enggak sih? Apa ini cuma perasaan netizen aja nih Pak? Pertanyaannya bagus sekali dari netizen. Ini pertanyaan udah lama banget sih. Kalau Heeh. jawabannya benar dan tidak. Jadi kalau Nah, benar memberatkan itu iya betul, dulu waktu dulu, McAfee oke. itu iya dulu, software-nya kan dulu McAfee namanya antivirus. Iya, Itu memang banyak keluhan berat, komputer-komputer yang Celeron lah, nggak bisa pakai McAfee. iya. Nah, tapi sekarang udah tahun 2020 mah udah berubah. Dia udah upgrade software-nya semua, udah ganti nama juga ke Total Protection. Nah, itu, ringan sekali. Jadi pada waktu ideal aja cuman 10 MB, Iya. pada waktu scanning 90 MB. Kalau dilihat dari, memori pemakaian user. Penggunaan memorinya. Iya, Oh, oke, berarti udah kecil ya. Iya udah dulu kalau kecil. pasang di netbook-nya jadi nggak jalan. Betul, lama banget. Pada Terus masa itu memori juga udah iya lama. pada masa itu. Oh, berarti sekarang Memori udah juga jauh mesti berubah. dinaikkan, Iya. betul. Seiring dengan, performa komputer udah meningkat, dia si McAfee jadi lebih ringan lagi gitu ya Lebih kalau ringan sekarang ya. lagi, betul. Oke, berikutnya Pak, ini VPN-nya McAfee, kita balik ke VPN-nya lagi nih ya. Jadi VPN-nya Ah, McAfee ini gratis atau berbayar sebenarnya Pak? hmm. Nah, jadi gini, masyarakat Indonesia ini paling demen nih, beli satu dapat semuanya nih. Jadi Iya iya. iya. Jadi kalau beli antivirusnya McAfee, ya terutama yang produk Total Protection, VPN-nya dapat gratis. Langsung Oh bisa digunakan oh, gratis, iya, unlimited lagi, tidak ada batasan kuota, gitu. I see. Jadi Jadi beli selama satu pakai antivirus dapat dua-duanya. oh gitu. Jadi selama antivirusnya, Aktif, dipakai, otomatis itu VPN-nya aktif juga. betul betul, Oke oke oke. Jadi bundling ini ya. Ya, bundling, jadi kalau udah pakai ya otomatis dapat sepaket. dapat. Oke. Sebentar, kalau mau beli terpisah juga ada. Kita kalau Oh beli ada terpisah juga? namanya McAfee Safe Connect. Iya, Safe Connect. Oh ada juga kalau mau ada juga, terpisah. betul. Iya iya. Jadi kalau misalnya suka tapi cuma mau VPN-nya doang ada VPN-nya aja namanya ada, Safe Connect. Safe Connect. Kalau secara umum nih, Pak, Mhm. apa sih keunggulannya VPN-nya McAfee ini dibandingkan VPN yang ditawarkan sama, developer antivirus yang lain? Oh, ini menarik banget. Jadi gini, kalau McAfee ini kan dia udah menggabungkan. Jadi sekali install satu software udah bisa nahan virus, nahan hacker, dan juga bisa dipakai untuk VPN. Kalau Ah, merek lain, ya itu musti install 2 software terpisah dan musti beli 2 kali. oh oke. Beli antivirusnya sendiri, beli VPN-nya sendiri. Itu salah satunya. Dan Heeh. kedua mungkin dari kecepatan dan stabilitas. Dan saya udah Oke. tes sendiri sih, kalau VPN McAfee ini saya tes, kalau koneksi ke negara tetangga lah Singapura, ini Heeh. cukup cepat sih sebenarnya. Jadi nggak mengganggu kinerja kita dan kecepatan internet langganan kita sih. Oh gitu. Jadi emang, performance-nya oke dan udah banding ya. Jadi nggak pusing harus nambah-nambah lagi kayak tadi ya, gitu ya. Mhm, betul. Kalau ini ada juga nanya soal tingkat keamanannya. Apakah ada jaminan keamanan dari McAfee sendiri? Oh tentu, dari sejak berdiri kan McAfee 87 sampai sekarang nggak pernah ada tuh, berita mengenai terhack atau kebobolan servernya. Ada benernya sih. Iya, Iya dari dulu juga. sampai sekarang udah Iya iya. terjamin. Jadi Heeh. terus setiap tahun pun semua produk McAfee itu selalu di-review oleh third party lah. Biasa kan banyak reviewer-reviewer yang melihat dan memberikan McAfee itu reconnection atau reward
reward dari software testingnya mereka sih. Jadi setiap tahun dapat reward lah untuk softwarenya, untuk keamanannya, untuk fiturnya. Gitu. Berarti reliable ya, ini reliable. Jadi soalnya kan kita pakai VPN itu kan berarti kita numpang minta tolong dilindungi gitu kan sebetulnya kan. Tolong kita ditutupin gitu. Kalau yang nutupin sendiri keamanannya ya begitu tanggung-tanggung ya jadinya ngeri juga. Tapi ini berarti udah terjamin ya, belum pernah ada kejadian apa-apa soalnya sampai sekarang. Betul. Terutama VPN gratisan sih itu berbahaya sih emang. Kan VPN itu kita connect berarti ke server mereka. Apapun yang kita kerjakan sebenarnya tuh server tahu tuh. Kita ketik nama, kita ketik search apapun itu server tahu. Jadi kalau gratisan itu ya dalam kata lain dia ngambil data kita sih sebenarnya. Ya harusnya ya, walaupun kita nggak tahu datanya seperti apa atau jaminannya seperti apa. Cuman masalahnya kan ya yang ada jaminannya juga jadinya kan gitu kan. Atau ditambahin iklan, kan gratisan atau mungkin tambahin iklan. Ya. Fair enough lah kalau tambahin iklan lah. Iya bisa jadi ya tambahan iklan ya. Terus tadi kalau bicara soal performance tadi udah dibahas ya, pingnya oke ya. Berapa tadi sekitar 30-an ya pingnya ya? Pingnya 30-an ya. Sekitar 30-an ya. Ya itu wajar ya kalau misalnya dia lewat tunnel gitu ya, itu VPN tunnel emang wajar sih. Gak mungkin besar itu 200-an tuh kalau lambat ya. Nah iya 200-an kalau dia lambat gitu. Kalau ini udah cukup oke sih. Terus mungkin yang terakhir nih, masalah kompatibilitas nih. Ini apakah hanya untuk PC, untuk komputer doang ya, untuk Windows doang, apa bisa pakai tablet, smartphone, iPhone gitu? Kompatibel sama apa aja sih dan bisa berapa sih? Bisa, tentu bisa. Jadi VPN McAfee itu bisa di Windows OS, di tablet atau smartphone Android atau iOS, itu bisa. Oke. Nah, jadi kalau beli Total Protection satu device ya, tentu saja kan dia udah termasuk tuh VPN-nya. Jadi install-nya hanya ke Windows. Oh, kalau karena belinya, karena kan udah masuk ke Windows, betul. Oh ya termasuk Windows ya. Betul. Kalau beli yang 3 device, dia otomatis kasih 5 device VPN. Kalau beli yang paket 3 device dapatnya langsung 5 VPN. Langsung 5 VPN. Nah, kalau 5 VPN itu kita bisa pakai di handphone tuh, Pak Deddy. Kita bisa ambil nomornya masukin ke handphone. Jadi handphone kita tinggal download McAfee Safe Connect. Nah, udah gitu kita masukin kodenya, kita bisa pakai. Tuh. Oh gitu. Jadi Android bisa, iPhone bisa ya? Ya, iPhone. iOS bisa ya? Oh, iOS bisa. Kalau macOS? macOS belum bisa. macOS belum lagi berkembang. Masih dalam pengembangan. Coming soon macOS. Berarti Windows bisa, iOS bisa, terus Android bisa ya? Betul. Itu lumayan tuh udah gede sih gunanya. Yang penting sih di handphone sebetulnya. Jadi kalau mau pakai ke handphone, dilengkapin ke handphonenya berarti memang harus pakai yang paket 3 sekaligus itu ya. Betul. Oke, kayaknya kalau gitu udah terjawab semualah intisari dari ratusan pertanyaan itu sebetulnya. Nggak banyak-banyak. Udah dikumpulin jadi tinggal sedikit. Dikumpulin terus diambil sarinya itu ini sebetulnya yang ditanyain gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Edi udah mencerahkan kita mengenai layanan VPN ini terutama yang disediakan sama McAfee. Sampai ketemu lagi ya Pak Edi ya. Terima kasih Pak Deddy. Sampai jumpa. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai VPN atau Virtual Private Network. Semoga membantu wawasan kita semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Deddy Irfan, jaga TV.